Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, back to my channel Kias Media. Oke guys, sebelum mulai, mari kita pencet tombol subscribe dan juga lonceng agar mendapatkan video baru nantinya. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tokoh Salahuddin Al-Ayyubi, panglima besar Islam dan penakluk perang salib. Salahuddin Al-Ayyubi, dunia mengenalnya sebagai salah satu pemimpin besar umat Islam yang pernah ada. Ia merupakan panglima Islam terhebat yang berhasil merebut kembali kota suci Yerusalem pada tahun 1187. Setelah dikuasai tentara salib selama hampir 90 tahun. Salahuddin Al-Ayyubi juga dikenal sebagai seorang ulama. Ia memberikan catatan kaki dan berbagai macam penjelasan dalam kitab hadis Abu Dawud. Selain dikagumi kalangan muslim, Salahuddin Al-Ayyubi juga memiliki reputasi besar di kalangan Kristen Eropa. Ia dikenal dengan sifat-sifatnya yang mulia, sederhana, cinta ilmu, saleh, taat beribadah, akrab, dan toleran terhadap orang lain, termasuk kepada kaum non-muslim. Kisah perang dan kepemimpinannya banyak ditulis dalam karya puisi dan sastra Eropa. Salah satunya adalah The Talisman 1825 karya Walter Scott. Cerita-cerita heroiknya telah banyak dicatat dalam buku-buku sejarah. Bahkan penggalan kisahnya diangkat oleh Ridley Scott dalam film Kingdom of Heaven, yaitu tahun 2005. Masa kecil Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi merupakan pejuang muslim yang berasal dari suku Kurdi. Ia melengkapi orang-orang besar dalam sejarah Islam yang bukan berasal dari bangsa Arab, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, dan lain-lain. Salahuddin Al-Ayyubi lahir pada tahun 1138 Masehi di kota Tirkit, yaitu Irak. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Najmuddin Al-Ayyubi. Ia lahir ketika ayahnya, Najmuddin Ayyub, jatuh dari tahta dan harus mengalami banyak permasalahan di dalam negaranya. Kelahiran Salahuddin ini pun membuat ayahnya merasa dirugikan. Namun, di saat itu muncul seseorang yang menasihatinya dengan berkata, "Engkau tidak pernah tahu, bisa jadi anakmu ini akan menjadi seorang raja yang reputasinya sangat cemerlang." Dari Tirkit, keluarga Kurdi ini berpindah menuju Mosul. Sang ayah, Najmuddin Ayyub, dan pamannya, Asaduddin Shirkuh, tinggal dan mengabdi kepada seorang pemimpin besar, yakni Imaduddin Az-Zanki. Imaduddin Az-Zanki merupakan gubernur Seljuk di kota Mosul, yaitu Irak. Ketika Imaduddin Az-Zanki berhasil merebut wilayah Baalbek, yaitu Lebanon, pada tahun 534 Hijriah atau 1139 Masehi, Najmuddin Ayyub atau ayah Salahuddin diangkat menjadi gubernur Baalbek dan menjadi pembantu dekat Raja Suriah, Sultan Nuruddin Mahmud. Salahuddin pun tumbuh di lingkungan baru yang penuh keberkahan dan kerabat yang terhormat. Dia mulai belajar menunggang kuda, menggunakan senjata, mempelajari Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari bahasa dan sastra Arab, dan tumbuh dalam lingkungan yang sangat mencintai jihad. Salahuddin belajar teknik dan strategi perang sejak remaja. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi menginjak usia remaja, ia sudah mempelajari banyak teknik dan strategi dalam peperangan dari ayahnya. Ia bahkan telah mengikuti ayahnya dalam pertempuran melawan tentara salib saat melakukan perebutan wilayah Damaskus. Sebelum kedatangan Salahuddin Al-Ayyubi, Mesir merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Syiah, Daulah Fatimiyah. Kemudian,
pada masa berikutnya, dinasti Fatimiyah yang berjalan stabil mulai digoncang pergolakan di dalam negerinya. Orang-orang Turki, Sudan, dan Maroko menginginkan adanya revolusi. Sultan Nuruddin Mahmud melihat adanya peluang untuk menaklukkan Daulah Fatimiyah sebagai jalan untuk membebaskan wilayah Yerusalem dari tangan pasukan salib. Sultan Nuruddin benar-benar merealisasikan cita-citanya. Ia mengirim pasukan dari Damaskus yang dipimpin oleh Asaduddin Shirkuh, paman dari Salahuddin al-Ayyubi, untuk membantu keponakannya di Mesir. Mengetahui kedatangan pasukan besar ini, sebagian pasukan salib yang berada di Mesir pun lari kocar-kacir dan mundur teratur. Akhirnya, dengan mudah, wilayah tersebut dikuasai pasukan Muslim. Daulah Fatimiyah berhasil dihancurkan dan Salahuddin diangkat menjadi menteri di wilayah Mesir. Meskipun hanya menjabat selama 2 bulan, tapi ia berhasil merubah Mesir menjadi wilayah yang sesuai dengan wajah Islam. Seluruh sekolah Syiah yang diubah menjadi tempat pendidikan dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Peninggalan inilah yang dapat kita rasakan hingga saat ini. Pengangkatan Salahuddin menjadi khalifah. Setelah 2 bulan menjabat sebagai menteri di Mesir, tak lama kemudian Salahuddin diangkat menjadi wakil dari khalifah dinasti Ayyubiyah. Pada tahun 1169, Salahuddin diangkat menjadi khalifah Mesir. Secara resmi, Salahuddin bertindak sebagai wakil dari Sultan Nuruddin, sesuai dengan adat kebiasaan mengenal khalifah dari Abbasid. Salahuddin merevitalisasi perekonomian Mesir dan mengorganisir ulang kekuatan militer. Ia juga mengikuti nasihat ayahnya, menghindari konflik apapun dengan Sultan Nuruddin. Salahuddin menunggu sampai kematian Sultan Nuruddin sebelum memulai beberapa tindakan militer yang serius. Jadi tokoh penting Perang Salib. Setelah Sultan Nuruddin meninggal dunia, Salih Ismail yang merupakan anak dari Sultan Nuruddin bersengketa soal garis keturunan terhadap hak kekhalifahan di Mesir dengan Salahuddin. Akhirnya Salih Ismail dan Salahuddin berperang dan Damaskus berhasil dikuasai Salahuddin. Salih Ismail terpaksa menyingkir dan terus melawan kekuatan dinasti baru di bawah pemerintahan Sultan Salahuddin hingga terbunuh pada tahun 1181. Salahuddin al-Ayyubi kemudian memimpin Syria sekaligus Mesir, serta menyatukan banyak wilayah Islam yang kala itu tercerai-berai bersatu di bawah kekuasaannya. Berhasilannya mengukuhkan Salahuddin sebagai khalifah yang memiliki kerajaan Islam terbesar. Dengan sosoknya yang sangat religius, membuat dukungan terhadapnya juga semakin kuat. Dukungan dan kekuatan ini digunakan sebagai alat untuk kampanye jihadnya menaklukkan Yerusalem yang kala itu dikuasai oleh pihak Kristen. Latar belakang penaklukan kota Yerusalem. Peristiwa penaklukan Yerusalem bermula dari kerajaan Yerusalem yang semakin lemah dan hampir dikalahkan dalam pertempuran Hattin. Banyak tokoh-tokoh kerajaan tertangkap, termasuk Raja Guy. Ketika 40.000 tentara perang salib yang dipimpin Peter the Hermit menyerbu tanah suci Palestina, mereka datang dengan dirasuki fanatisme agama yang membabi buta. Menurut Hallam, penulis barat, guna membangkitkan rasa fanatisme, setiap cara dan jalan ditempuh, tak peduli biadab atau tidak, semua ditebas remuk redam. Yerusalem banjir darah dan bangkai manusia. Mengutip perkataan ahli sejarah Inggris, John Stuart Mill, yang mengakui adanya pembantaian massal penduduk muslim, keluruhan usia lanjut, ketidakberdayaan anak-anak, dan kelemahan kaum perempuan tidak dihiraukan sama sekali oleh tentara Latin yang fanatik itu. Rumah kediaman tidak diakui sebagai tempat berlindung dan pandangan sebuah masjid merupakan pembangkit nafsu angkara untuk melakukan kekejaman. Tak hanya itu, pasukan salib juga menghancur leburkan kota-kota Syria, membunuh penduduknya dengan tangan dingin,
dan membakar habis perbendaharaan kesenian dan ilmu pengetahuan yang sangat berharga, termasuk perpustakaan Tripolis yang termasyhur kala itu. Lalu, ketika Raja Richard I dari Inggris merampas Kastil Acre, umat Islam juga dibantai. Begitu sadisnya, mayat-mayat mereka dan kepala-kepala terpenggal ditumpuk di bawah panggung. Raja Richard pun memerintahkan untuk menghukum mati 3.000 umat Islam, yang kebanyakan diantaranya wanita-wanita dan anak-anak, secara tak berkeadilan di Kastil Acre. Penaklukan Yerusalem. Setelah pertumpahan darah yang terjadi pada pertengahan bulan September, tepatnya pada 20 September 1187, Salahuddin al-Ayyubi mencapai Yerusalem dengan banyak membawa pasukan, mendirikan kemah, dan memulai pengapungan. Salahuddin al-Ayyubi pun mulai merebut kota Akko, Nablus, Jaffa, Toron, Sidon, Beirun, dan Ashkelon. Salahuddin al-Ayyubi merupakan orang yang sangat detail dalam melakukan penyerangan pada pasukan salib. Hal pertama yang ia lakukan adalah dengan membekali setiap pasukannya dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mengapa ia berusaha menghapus ajaran Syiah dan menggantinya dengan akidah yang dibawa Rasulullah. Usahanya menguatkan Islam pada setiap prajurit pun berhasil. Bahkan, setiap penduduk dari Syam, Irak, Yaman, Hijaz, dan Maroko bersatu dalam komandonya. Pada tanggal 21 September, pasukan Salahuddin mulai ke utara dan barat laut karena tembok mulai diserang. Karena mendapat perlawanan sengit dan matahari yang menyilaukan, penyerang serta benteng kerajaan Yerusalem terbukti terlalu kuat. Salahuddin pun harus menunda serangan. Pembebasan Yerusalem tidaklah mudah. Salahuddin al-Ayyubi dan pasukannya harus menghadapi pasukan salib di Hattin terlebih dahulu. Dengan jumlah pasukan 63.000 orang, Salahuddin al-Ayyubi berhasil mengalahkan 30.000 pasukan salib dan menawan 30.000 pasukan lainnya. Meskipun pertarungan tersebut menguras banyak tenaga, namun Salahuddin dan pasukannya tidak berkurang semangatnya sedikit pun. Mereka langsung menuju ke Al-Quds. Disinilah perang besar bergejolak. Pasukan muslim yang besar mengepung seluruh tempat itu pada tanggal 20 September hingga 2 Oktober tahun 1187. Namun, pasukan salib tak kalah kuatnya menghadang pasukan muslim. Dua kekuatan besar bertemu dan memakan banyak korban. Banyak kaum muslim yang mati syahid. Pertempuran ini menyebabkan kerajaan Yerusalem menyerah dan hancur. Salahuddin berhasil merebut Yerusalem pada tanggal 2 Oktober 1187 setelah 88 tahun dikuasai pasukan salib. Tanggal itu juga memiliki makna simbolis khusus bagi muslim karena bertepatan dengan tanggal 27 Rajab, yaitu tanggal peringatan Isra dan Miraj. Setelah penaklukan, Yerusalem yang dilakukan pasukan Islam di bawah komando Salahuddin saat itu sungguh amat berbeda dengan tentara perang salib yang menduduki Yerusalem seperti tahun sebelumnya. Salahuddin menepati janjinya menurut ajaran Islam yang murni dan paling tinggi. Tidak ada balas dendam ataupun pembantaian. Penaklukan berlangsung mulus seperti yang diajarkan oleh kitab suci Al-Quran. Karen Armstrong dalam bukunya Perang Suci menggambarkan saat Salahuddin dan pasukan Islam membebaskan Palestina, tak ada satu orang Kristen pun yang dibunuh. Tak ada pula perampasan harta benda. Wafatnya Salahuddin al-Ayyubi. Setahun setelah perang salib ketiga berakhir, Salahuddin kembali ke Damaskus. Beliau dilaporkan mengalami demam kuning yang membuatnya terbaring. Setiap hari keadaannya semakin memburuk. Al-Imad menyebutkan, "Aku bersama Salahuddin ketika dia sedang sakit. Demi Allah, semakin parah sakitnya. Kepercayaannya kepada rahmat Allah semakin bertambah. Semakin lemah tubuhnya
maka semakin kuat keimanannya kepada Allah. Di hari yang ke-10, ia kelihatan pulih dan mendapatkan kembali kekuatannya. Namun, di hari ke-12 sakitnya kambuh lagi hingga akhirnya ia kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 4 Maret 1193 Masehi atau 22 Safar 589 Hijriah pada usia 55 tahun. Ibnu Sadat menyebutkan bahwa inilah bencana terbesar yang menimpa umat muslim sejak kehancuran Khulafaur Rasyidin. Abdul Latif, seorang penyair yang terkenal, berkata bahwa Salahuddin ditangisi layaknya seorang nabi karena setiap orang mencintainya, bahkan umat non-muslim mencintainya. Orang-orang berteriak dan menangis ketika Salahuddin meninggal, dan banyak orang yang pingsan ketika mereka melihat jenazahnya karena mereka tidak percaya bahwa Salahuddin telah meninggal. Oke guys, terima kasih telah menonton channel kami, dan jangan lupa untuk memencet tombol subscribe dan juga lonceng serta komentar di kolom komentar ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.